Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kali ini Bapak akan memperagakan bagaimana mengukur trafo yang bagus. Kenapa harus kita ukur? Untuk membuktikan sebelum kita memasang trafo ini ke rangkaian-rangkaian elektronika apakah dia bagus atau rusak. Karena ini adalah sumber tenaga listrik untuk semua komponen-komponen yang ada pada rangkaian elektronika. Oke, nah perhatikan video berikut. Oke, kali ini Bapak sudah membawa trafo ini namanya trafo ya. Dan alat ukur yang kita gunakan adalah multimeter analog. Oke, ada beberapa langkah pengukuran pada trafo ini. Yang pertama mengukur bagian primer ini ya, bagian primer. Ini yang ada 0, 110 dan 220 volt. Ini bagian primer. Oke, kita akan mengukur yang pertama langkahnya adalah mengukur bagian primer, lilitan primernya. Yang kedua, kita akan mengukur baliknya, bagian sekunder yang ada tulisannya 1 ampere, ada 0 volt, 3 volt, 4,5 volt. Kemudian, pengukuran yang ketiga adalah mengukur hubungan antara primer dan sekunder. Yang keempat adalah mengukur primer dengan bodi atau chassis dan sekunder dengan bodi atau chassis. Oke, Bapak akan tunjukkan langkah-langkahnya. Oke, yang pertama selektor alat ukur kita atur pada posisi kali 1. Ini kali 1 ya nak. Oke, kali 1. Kemudian kita akan mengukur bagian yang primer dulu. Oke, ini primer tadi yang ada 0, 110 dan 220 volt. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tempelkan di sini 1 dan bagian 110 dulu ya ini. Oke, nah setelah kita ukur, nah jarum akan bergerak menunjukkan nilai tahanan ini. Oke, ini dia. Perhatikan jarum pengukur ini, yang ini ya. Dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, menunjukkan nilai tahanan. Ini dia. Nah, artinya dia ada nilai tahanannya. Itulah kalau lilitan primer bagus. Yang rusak itu kalau dia tidak bergerak sama sekali, itu berarti lilitannya sudah putus. Atau dia bergerak sampai ke 0 di sini. Nah, itu sudah rusak, artinya sudah korslet atau terjadi hubung singkat. Ya, jadi kita pastikan lilitan antara 0 110 itu masih bagus. Kemudian kita lanjutkan ke 0 220 ini. Lanjut, oke. Nah, jarum juga bergerak sedikit, itu menandakan lilitan primer masih bagus. Oke, kita lanjutkan lilitan sekundernya. Ini dia. Lilitan sekunder agak lebih banyak titiknya ya, di terminalnya ini. Jadi kita lakukan satu persatu. Ini kemari. Oke, itu nilai tahanannya. Lebih sedikit nilai tahanannya dan kemari. Dia nilai tahanannya sangat sedikit karena dia lilitan sekundernya. Oke, dia bergerak ya ke kiri kanan menunjukkan nilai tahanan. Dan nilai tahanannya sangat sedikit. Tapi tidak langsung sampai menunjukkan 0 di sini ya. Dia hampir 0 tapi tetap ada nilainya tahanannya. Itu artinya bagus. Jadi yang tidak bagus bagaimana tadi, tidak bergerak sama sekali. Ya, yang tidak bagus lagi satu lagi tadi, kalau tidak bergerak sama sekali berarti spoolnya, koilnya sudah putus. Kalau dia bergerak sampai menunjukkan 0 di sebelah kanan berarti koilnya sudah korslet. Oke, kita sekarang ukur hubungan antara primer dan sekunder. Kita lakukan satu persatu. Kita bikin titik. Ini dulu, 0 dulu ya. Ini 0. Oke, baru kita ukur sampai ke sini. Satu persatu kita. Setelah kita 0, baru kita ini ukur satu persatu. Nah, lihat jarum penunjuk alat ukur ya, multimeter. Ini tidak bergerak sama sekali. Itu artinya trafo ini masih bagus. Tidak ada hubungan langsung antara primer dan sekunder. Mereka terhubung secara induksi. Jadi kalau kita ukur begini, kalau tidak bergerak berarti bagus. Kalau bergerak baru itu rusak atau korslet. Oke? Nah itulah, dan kita lakukan satu persatu begini. Setelah itu pindah kemari,
baru ukur satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengukur yang keempat. Kita akan mengukur hubungan antara primer dan chassis. Hubungan ini dengan ini, chassis ini body ya, body, dan sekunder dengan body. Nah, di mana yang seharusnya tidak ada hubungan. Nah, ini tidak bergerak ya. Nah, ini artinya masih bagus. Walaupun ini sudah bekas, tapi dia masih bagus. Sekarang sekunder dengan chassis-chassisnya kita tempel di sini, dan ini bergerak-gerak satu persatu. Dan ini multimeter tidak bergerak jarum penunjuk ya, ini juga begitu. Nah, dia bagusnya harus tidak bergerak. Tapi kalau misalnya kita ukur begini, bergerak, nah inilah yang membuat kita kadang kontak. Di saat kita menggunakan trafo ini, kita pegang bodinya, kita kontak. Makanya bagusnya itu tidak ada hubungan langsung antara primer dengan chassis dan sekunder dengan chassis. Nah, itulah keempat langkah tadi pengukuran trafo bagus atau tidak. Yang pertama pengukuran primer, kemudian antara titik primer ya, kemudian pengukuran antara titik sekunder, kemudian yang kalau dia pengukuran primer dia harus terhubung dan ada nilai tanannya, ini juga begitu sama dengan primer sekunder. Kemudian hubungan antara primer dan sekunder tidak bergerak ya, karena tidak ada hubungan langsung ya. Nah, kalau bergerak berarti rusak, kalau tidak bergerak berarti bagus. Jadi kebalikan dari hubungan antar primer dan hubungan antar sekunder. Kemudian yang keempat, pengukuran antara primer dengan chassis, sekunder dengan chassis yang tidak ada hubungannya. Kalau ini terhubung berarti itu sudah ada kontak langsung dengan chassisnya. Dan itu akan sangat berbahaya di dalam pemakaiannya di dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Yang bisa mengakibatkan kalau chassis dari rangkaian-rangkaian elektronika itu kita pegang, kita kontak. Oke, nah itulah cara pengukuran trafo yang bagus. Nah, kami semua, itulah tadi tutorial bagaimana mengukur trafo yang bagus atau rusak. Ya, ada 4 langkah tadi. Lilitan primer, lilitan sekunder, hubungan antara lilitan primer dan sekunder, kemudian hubungan antara primer dan chassis body atau sekunder dengan chassis atau body. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat.